atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di interval waktu jam setengah 9, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita ada program yang namanya Radio Sahabat Isoman. Simak cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang lagi menjalani isolasi mandiri, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Dan informasi untuk kesempatan pagi hari ini, saya sudah tersambung via Zoom ini dengan Pak Ilham. Beliau adalah CEO dari Mumtaz Group. Saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Maaf Pak, salah nama. Oh, salah nama? Iya. Namanya berarti? Anas Pandu Gunawan. Oh, Pak Anas, sorry, Pak Anas ya, Pandu Gunawan. Ini keliru berarti yang bener. Iya, kalau ganti nama orang ini harus bacaan dulu ini ya. Iya, selamatan. Iya, mohon maaf ini Pak Anas Pandu Gunawan, CEO dari Mumtaz Group. Saya Panji nih Pak Anas. Panggilannya Pak Anas atau Pak Pandu atau Pak Gunawan? Pandu aja. Pak Pandu ya, mengingatkan saya pada Pramuka ini. Ya betul, karena ayah saya juga dulu pembina Pramuka, jadi terinspirasi itu. Luar biasa. Dan kalau sebelum bercerita tentang COVID gitu ya, Pak Pandu ini Mumtaz Group, boleh tahu kan apa Mumtaz Group ini perusahaan di bidang apa ini? Awalnya berasal dari kuliner. Ya, saya mulai dari nol, saya jualan wingko, saya nyetak-nyetak sendiri, terus kemudian alhamdulillah bisa berkembang ke nasi kotak, bahkan sampai wedding catering ya, kita bisa melayani sampai 1000 packs. Itu terus kemudian alhamdulillah juga berkembang, kita ada unit transport ya, rental mobil, terus kita juga punya online shop, Mumtaz Shop. Luar. Dan alhamdulillah semuanya terdampak pandemi ini, termasuk orangnya juga. Orangnya juga terkena COVID. Kalau nggak salah orangnya juga. Lokasinya di Gria Sedati ya Pak? Ya, Pak Pandu ya? Di Juanda Pak. Oh di Juanda. Dekat perempatan McD itu. Ya, ini yang dikata. Bypass. Ini yang boleh dibilang adalah apa istilahnya itu Sultan dari Sedati itu bukan? Amin. Amin. Luar biasa. Kalau kita kembali ke tema kita atau itunya hanya mengurangi pengangguran, betul, menambah tenaga. Dan yang terpenting itu kan kalau kita mencari rezeki nggak harus ikut orang gitu kan ya. Kita perlu banyak istilahnya itu mengoptimalkan untuk jadi wirausaha atau pengusaha begitulah. Iya. Kan seperti programnya Suara Sidoarjo tuh yang sering mengangkat UKM talkshow-nya, keren. Betul Pak Pandu. Pak Pandu ngomong-ngomong kalau kita bicara soal COVID ini, Pak Pandu penyintas atau bagaimana ya Pak? Saya penyintas Pak. Penyintas ya, itu jadi sekarang boleh dibilang hasilnya sudah sembuh begitu ya, negatif. Alhamdulillah sudah. Bahkan kami keluarga sebetulnya. Oh keluarga? Berapa orang? Kluster keluarga, kami berempat kena semua. Tapi alhamdulillah istri, yang cuma 3. Istri sama anak 2. Anak 2. Jangan dibalik. Yang kalau istri 2 anak 1 bahaya. Oke. Ya. Baik. Dan itu yang dirawat yang siapa? Pertama kali saya. Jadi kalau boleh saya cerita, kebetulan kan saya itu punya Mumtaz Peduli Pak. Ya, jadi CSR dari sebagian keuntungan dari Mumtaz Group itu kita rupakan Mumtaz Peduli, kita berbagi. Nah, salah satunya dalam kondisi pandemi ini, kemarin kami sempat membantu, memfasilitasi ya, bukan memberikan tapi membantu memfasilitasi isi ulang O2 buat teman-teman yang isoman dan tidak punya kemampuan untuk ngisi ulang itu. Jadi kita bantu, kita isi ulangkan. Nah, dalam kondisi seperti itu ya prediksi kami, saya tertular di situ. Jadi ketika kita ngambil tabung, ngisikan itu ke beberapa pasien, itu saya kemungkinan besar tertular dari situ, karena kami secara pribadi sangat menjaga prokes ya, kita nggak berinteraksi, nggak dengan orang-orang itu, kita selalu pakai masker,
cuci tangan, lalu ada hand sanitizer di tas. Nah, jadi awal beberapa hari setelah itu mungkin sudah tertular ya, tapi gejalanya muncul hari Minggu tanggal 11 Juli. Itu malam badan saya kerasa panas tinggi, kemudian ngerasa nggak enak. Terus saya diskusi sama istri, yaudah ya jaga-jaga aja, saya pindah kamar, minum obat panas segala macem. Tapi ternyata berapa hari nggak turun, hingga kemudian konsultasi sama dokter-dokter, coba di swab tapi nunggu setelah hari keempat atau kelima, karena kalau hari pertama biasanya belum keluar hasilnya, gejalanya. Hari pertama keluar gejala itu kata teman-teman dokter, bisa jadi hasilnya masih negatif, padahal bisa jadi kita sebetulnya positif. Jadi fake hasil ya. Nah kemudian hari Sabtu akhirnya istri mencoba, karena kondisi saya melemah ya, kemudian istri saya mulai coba swab pribadi, swab mandiri maksudnya, swab mandiri. Jadi kita beli swab di online, kita swab sendiri antigen, dan kok alhamdulillah qadarullah positif hasil saya. Nah, terus tetap kondisi saya memburuk. Malam itu juga saturasi oksigen saya bahkan turun ke 90. Dan kemudian istri coba WA dengan teman-teman, sharing minta bantuan oksigen. Alhamdulillah ya Allah, dimudahkan sekali. Ya benar kata orang, kalau kita memudahkan urusan orang lain ya, Allah juga memudahkan urusan kita. Saya dapat pinjaman tabung oksigen, kita pakai, ternyata menjelang dini hari habis tabung O2-nya. Nah, kemudian dideteksi lagi sama istri, saturasi terus turun Pak Panji, ke angka 78. Istri jadi bingung, panik, konsultasi ke dokter-dokter, teman-teman yang medis. Kebetulan kan istri kerja di UNER ya, di Erlangga, dan mereka punya Satgas COVID. Nah itu, dan UNER juga kebetulan punya rumah sakit sendiri, RSUA itu, ada juga RSKI yang memang dikhususkan untuk pasien COVID. Dari dalam kondisi lemas itu, istri bisa konsultasi dan langsung disarankan, udah bawa ke rumah sakit aja, itu oksigennya udah buruk banget, itu udah jelek, kalau dikit lewat katanya. Gitu. Nah akhirnya, ya alhamdulillah juga istri bisa nyetir mobil, jadi langsung saya dibawa, saya di kursi tengah, istri nyetir, bawa kami ke rumah sakit RSKI yang ada di kampus C, Mulyosari itu. Oh. Dan begitu Di rumah sakit Erlangga itu ya? Ya, rumah sakit Erlangga. Ada dua kan, RSUA sama RSKI. RSKI. Infeksi. RSKI rumah sakit khusus infeksi. Iya, nah, itu dikhususkan untuk menangani COVID. Nah, menangani COVID. Jadi satu rumah sakit khusus memang COVID, nggak dicampur dengan pasien yang lain, nggak beda dengan rumah sakit yang lain. Nah, di situ karena memang udah koordinasi dengan Satgas COVID, gitu datang, saya langsung disambut dengan petugas yang ngasih saya tabung oksigen. Itu di lobi UGD, belum masuk UGD-nya Pak, karena memang kondisinya kan full waktu 18 Juli itu, masih tinggi-tingginya COVID ya, walaupun agak mereda. Yang penting bagi saya dapat oksigen dulu, saya bisa bernafas dengan lega, itu sangat kami syukuri. Nah di situ saya nunggu dulu sampai tiduran di lobi itu, di kursi besi itu dengan tabung oksigen. Nah beberapa jam kemudian baru masuk UGD. Masuk UGD baru dipasang infus dan segala macam, didata. Nah di situ nunggu lagi untuk bisa dapat bed di UGD. Menjelang duhur baru kita dapat bed di UGD. Kemudian nunggu lagi untuk dapat kamar. Itu saya dengar cerita ada yang pasien sampai nunggu 2 hari 2 malam di UGD baru dapat kamar di ruang perawatan Pak Panji, dan cerita-cerita seru yang lain. Terus juga ada yang meninggal waktu itu di UGD. Wah, suasananya sampai ada keluarga yang marah-marah segala macam, ada juga yang marah-marah karena ditolak karena memang kamarnya nggak memungkinkan. Jadi wah, campur aduk lah suasananya seperti itu ya. Satu sisi saya juga bersyukur bisa dapat bed rumah sakit, di satu sisi juga sedih gitu. Itu. Yeah, tapi teman-teman motivasi, egois dulu aja, mikir dirimu sendiri, mikir kesehatanmu. Kamu punya anak istri yang harus kamu nafkahi, yang harus kamu perjuangkan. Nah di situ akhirnya saya istilahnya cuek bebek Pak ya, nggak pikir kegiatan sosial lagi, nggak mikir pasangan saya, positif untuk sehat. Nah alhamdulillah jelang maghrib itu saya udah siap mental sih sebetulnya. Berapa hari di sini
nggak masalah, yang penting saya dapat perawatan bisa sembuh. Tapi alhamdulillah sekali lagi dimudahkan sama Allah, menjelang maghrib itu saya dapat kamar, langsung dibawa ke sana, dirawat segala macam, dikasih obat ya, mulai dari obat oral, obat yang dimasukkan infus, dan infus khusus antibiotik yang malam itu. Dan juga di situ pola hidup berubah karena dok medisnya biasanya periksa, kalau tengah malam kan biasanya kita enak-enaknya tidur ya Pak Panji ya. Kalau di rumah sakit itu jamnya perawat nyuntik, tensi, infus segala macam gitu. Jadi baru jam 2 bisa tidur lagi. Nah itu alhamdulillah selama beberapa hari kondisi saya membaik, dan di situ juga ada hikmahnya Pak Panji, saya kena diabetes, kena COVID itu karena dari tes darah ternyata ketahuan saya punya komorbid, saya punya demam, bukan demam, DM, diabetes mellitus, atau istilahnya guyonannya pabrik gulo, gitu. Nah di situ makanya jadi saya sangat salut sekali ya dengan para medis, mereka berjuang untuk saya dan mungkin pasien komorbid yang lain ya. Ketika saya dapat vonis itu sepedek juga. Mungkin Pak Panji juga pasti baca-baca bahwa pasien COVID dengan komorbid banyak yang lewat ya Pak ya. Risikonya tinggi. DM. Nah itu. Ya gitu. Ya Allah, saya merasa selama ini sehat-sehat aja gitu ya. Cuman memang tubuh saya gemuk itu. Nah, dari situ jadi saya merasa dan kagum ya, salut dengan perjuangan nakes medis itu. Mereka berjuang membantu saya menyembuhkan 2 hal, menetralkan gula darah saya dan membantu saya melawan COVID itu. Tapi alhamdulillah setelah 11 hari saya opname, kondisi saya membaik dan boleh pulang. Tapi beberapa hari sebelumnya sempat drop lagi karena saya WA, walaupun istri saya menyembunyikan bahwa ternyata anak dan istri saya ya yang pertama kena barep itu ternyata mereka bertiga juga positif COVID juga. Tapi memang istri menyembunyikan fakta itu, bahkan di grup keluarga juga nggak di-share, nggak diomongkan, semua suruh merahasiakan dari saya untuk menjaga agar saya tetap bisa positif gitu loh Pak. Karena ya Pak Panji juga mungkin bisa memahami kalau kita kepala rumah tangga, kita opname sakit di rumah sakit, kemudian ternyata keluarga kita juga tertular penyakit dari kita kan, ya pasti bikin kita ngedrop. Tapi akhirnya toh juga ketahuan juga, saya jadi tahu, tapi bismillah ya alhamdulillah saya bisa menerima itu. Ya cuman ya Allah, anak istriku juga kena gara-gara aku yang nularin, itu juga sempat ada perasaan seperti itu Pak. Tapi kemudian di satu sisi lain ya udah, Allah pasti punya rencana yang lebih indah, ada maksud tertentu seperti ini. Yeah. Nah, kemudian alhamdulillah setelah dapat kabar anak barep udah membaik, itu istri juga gejala ringan. Nah tinggal si Rakil ini. Nah ternyata justru si Rakil ini yang umur 6 tahun itu kenanya terakhir Pak Panji. Kena ya, terakhir COVID itu ya? Ketularannya, bergejalanya, kena gejalanya itu. Dan ketika saya dapat kabar gembira, Rabu tanggal, Pak besok udah boleh pulang, hari Selasa malam ya tanggal 27 Juli, wah senang banget itu. Saya bisa tidur dengan nyantai, terus kemudian bangun subuh tanggal 28 Juli, saya baca grup WA, istri saya posting Pak, mohon doanya dulur-dulur, anak saya yang Rakil Nirina, namanya Nirina, kelas 6 SD, dini hari tadi terpaksa masuk UGD RSI karena nggak bisa bernafas. Jadi semenjak dari sharing dari chat istri di grup WA itu tadi, mulai jam 9 malam sampai Rabu dini hari jam 1, istri ternyata anak saya demam tinggi dan nggak bisa nafas, sampai nangis-nangis itu. Ya, istri kemudian konsultasi ke dokter, kebetulan anak saya kan lahir di RSI Nyumbur Sari, dan di sana dokternya juga sangat baik sekali, dia bisa membantu, tetap support, udah bawa ke UGD RSI aja, karena di sana juga selain dokternya yang nangani, sejak Nirina lahir, di RSI Nyumbur Sari itu ada fasilitas rawat inap anak, jadi khusus anak untuk pasien COVID. Kalau di rumah sakit lain kan campur. Ya bisa juga sih masuk di RSKI sama saya, tapi kan campur itu, kasihan juga. Nah di situ alhamdulillah dini hari masuk, terus kemudian jelang subuh. Nah cuman lucunya, uniknya ya, ini juga bisa jadi warning buat teman-teman. Anak saya Rakil itu di antigen negatif Pak Panji, tapi begitu di begitu di tes PCR
di PCR di rumah sakit RSI itu ya yang hasilnya akurat 100% karena memang antigen itu ke 75 sampai 80% aja. Dan kalau rapid itu kalau PCR itu lebih valid ya, lebih akurat. Ternyata positif corona dan CT-nya rendah sekali, hanya 21. Itu padahal orang bilang sembuh negatif itu kalau CT-nya 40, Pak. Jadi rendah sekali ya. Akhirnya ditangani di situ. Tapi juga karena jadi buat teman-teman kalau memang teman-teman tes merasa badannya nggak enak, antigen hasilnya positif itu berarti kalau di PCR juga pasti positif. Tapi kalau teman-teman di antigen hasilnya negatif, jangan gembira dulu karena bisa jadi Anda OTG. Kalau menurut PCR bisa jadi Anda positif. Memang yang lebih akurat ya, PCR ya. PCR itu ya. PCR, tapi walaupun ya, dulu memang mahal, sekarang udah agak turun, tapi masih jauh lebih mahal dibanding di India yang cuma 100 ribuan ya tes PCR itu. Bahkan saya tadi dengar baca berita ya, dengan biaya 300 ribu pun sebetulnya rumah sakit itu sudah untung dari tes PCR itu, sudah ada untungnya. Anjuran pemerintah kan di bawah 500, 495 kalau tidak salah. Iya, 500 ya, karena mungkin pemerintah juga ambil angka tengah ya, jadi nggak terlalu itu. Oke. Itu yang anak ketiga umur berapa tadi? Anak kedua, Pak. Oh, anak kedua umur 12 tahun, 6 bukan. Yang pertama SMA kelas 1 itu, terus yang kedua umur 6 tahun, Pak. 6 tahun berarti SD kelas 1. Oke, iya. Siap. Nah, berarti ini kan selama ini banyak orang yang berasumsi bahwa yang kena itu dewasa. Anak-anak juga rentan loh ternyata. rentan sekali. Nah ya, karena secara fisikly justru tubuhnya itu kan imunnya nggak sekuat orang dewasa begitu ya Pak Pandu ya. Betul. Baik, praktis sampai dengan sekarang sudah keluar rumah sakit atau bagaimana? Sudah, alhamdulillah 18 Juli itu, 28 Juli saya keluar dari rumah sakit, terus kemudian anak saya seminggu kemudian, jadi anak saya itu karena anak-anak ya, dan mungkin beda rumah sakit juga beda kebijakan ya. Anak saya di RSI itu Jempol Sari itu berapa hari sudah tidak ada gejalanya ya. Dokter memang bilang memang anak-anak tuh lebih cepat mudah kena juga tapi lebih cepat pulih gitu tubuhnya. Apalagi kalau dibantu dengan medis itu. Kemudian hanya semingguan di rumah sakit, sekarang udah pulang dan hari ini ya udah sebulan lebih kami terbebas dari corona itu. Dan saya pribadi pengen jadi donor konvalesen. Tapi karena saya punya komorbid, ketahuan punya diabetes mellitus itu, jadi belum nggak bisa berbakti berdonasi donor kovasalet tadi itu Pak Panji. Iya, tapi mungkin dengan kepedulian kita kan banyak cara gitu kan. Iya, pasti banyak cara, saya yakin bisa berbagi. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma gitu. Ya, banyak jalan untuk membantu teman-teman. Betul. Yang itu. Ya, salah satunya mungkin dengan sharing ini teman-teman bisa aware, saling menguatkan juga tentang bahaya klaster keluarga, Pak. Kayak gitu. Kalau terus kemudian bahwa hasil antigen itu kalau Anda positif, PCR pasti positif, tapi kalau Anda antigennya negatif, bisa jadi PCR-nya positif atau bisa jadi negatif, seperti itu. Baik. Itu yang kalau omong-omong sekarang kan sudah digalakkan untuk vaksin gitu ya. Keluarga sudah vaksin belum? Alhamdulillah sudah. Nah itu juga mungkin itu sebelum kena COVID atau sesudah COVID? Sebelum kena COVID. Kami keluarga udah 2 kali vaksin. Nah itu salah satu sebab ya, edukasi juga saya sampaikan. Kesalahan saya adalah ketika saya habis vaksin kedua, itu saya tetap aktivitas pergi mencari nafkah dan aktivitas sosial lainnya ya. Padahal menurut medis yang juga kurang disosialisasikan, justru ketika kita setelah vaksin, itu antibodi kita rendah sekali Pak. Dan harusnya di rumah dulu berapa hari sampai antibodi terbentuk, kita kuat, kita jadi kebal. Nah saya nggak tahu, nggak dapat edukasi seperti itu, sehingga begitu vaksin kedua saya udah vaksin kedua udah kebal nih, udah jadi kayak Superman, padahal ternyata salah itu loh. Nah ini mungkin juga perlu kita sosialisasikan, teman-teman yang habis vaksin kedua usahakan 2-3 hari di rumah sampai kekebalan tubuhnya terbentuk seperti itu. Baik. Habis vaksin justru Anda lemah-lemahnya seperti itu antibodinya Pak Panji.
Waktu itu vaksin apa ini Pak Pandu? Saya dapat dari UNER juga itu Sinovac, Pak. Sinovac ya. Sementara, nah, ini saya nggak berbanding-banding aja, cuman faktanya ya bahwa istri saya yang dapat vaksin AstraZeneca itu relatif gejalanya lebih ringan dibanding Sinovac. Jadi mungkin kalau bisa pemerintah tolonglah kasihkan vaksin yang terbaik untuk keluarga, untuk orang Indonesia itu. Jadi dibanding saya kena Sinovac, pakai Sinovac dan istri yang AstraZeneca ternyata terbukti lebih kuat kekebalan tubuh istri saya. Jadi walaupun kena, gejalanya lebih ringan. Gitu. Iya, kalau saya googling di berbagai media juga begitu. Ketika kita bicara soal vaksin A, B, C dan D begitu ya, tingkat efikasinya itu beda-beda. Kalau yang dialami atau yang sudah divaksin ke Pak Pandu itu kan 70%. Kalau yang lain itu ada yang sampai 80% ke atas, bahkan yang ada sampai yang 90% ke atas gitu ya. Iya, betul. Baik, tapi dari apa yang sudah terjadi ini kira-kira Pak Pandu parno nggak, dalam arti kata trauma nggak istilahnya berinteraksi dengan orang, akhirnya sangat-sangat overprotective atau ya tetap biasa-biasa saja atau bagaimana? Sebagai pribadi tentulah sempat merasa jadi agak trauma juga 1-2 hari setelah itu. Ya Allah, kami udah mengikuti prokes, sudah vaksin juga, tapi ternyata qadarullah akhirnya juga kena COVID juga itu. Nah, tapi setelah kemudian saya berpikir bahwa banyak sekali hal-hal positif hikmah yang kami bisa dapatkan ketika saya operamen di rumah sakit, terus kemudian anak istri keluarga isoman itu support dari teman-teman sahabat luar biasa ya, bahkan sampai ya permisi begitu kami ketahuan COVID itu orang jual sayur itu lincu aja nggak berani ke rumah gitu, menghindar, padahal ya kita anak istri di rumah butuh makan. Tapi alhamdulillah Pak Panji, teman-teman kita kami luar biasa, tiap hari ngirimi makanan segala macam itu, bahkan juga ada yang transfer duit segala gitu, luar biasa. Aku nggak bisa ngirimin makanan, aku transfer aja ya kan, kebetulan karena saya usaha kuliner ya, nomor rekening saya tersebar kemana-mana. Jadi orang tanpa tanya pun tahu gitu, apalagi pelanggan-pelanggan itu mereka langsung transfer bantu itu, luar biasa hikmahnya di situ. Dan saya bersyukur kita tinggal di Indonesia di mana tepos liro gotong royong itu luar biasa Pak. Di Pak Panji juga nonton di TV ya, support orang-orang untuk teman-teman yang isoman itu luar biasa. Saling peduli begitu ya. Saling peduli gitu. Bayangkan kalau kita tinggal di dunia barat atau di negara barat gitu ya, aduh, terkesan individualismenya tinggi gitu. Hikmahnya di situ Pak, luar biasa. Baik, tapi sejak terkena COVID itu akhirnya aktivitas kembali normal, dalam arti kata kembali normal ya. Tetap patuh pada prokes, tapi nggak sampai Anda membuat Anda trauma begitu, enggak gitu ya? Alhamdulillah enggak. Malah justru saya semakin termotivasi untuk berbagi. Jadi kalau ada teman-teman yang ya mungkin kelemahan saya ketika ada teman-teman dulu ketika sebelum COVID itu, ketika ada teman-teman yang isoman segala macam, kita agak cuek ya, membantu biasa lah. Tapi gitu kita merasakan sendiri beratnya berbagai masalah yang muncul karena COVID itu, kita jadi lebih antusias lagi Pak berbagi. Seperti kami Muntas Peduli itu, kita juga punya program berbagi sembako untuk teman-teman yang isoman. Terus kemudian tiap Jumat kita juga berbagi nasi penuh berkah. Itu saya jadi lebih semangat lagi berbagi. Itu hibahnya di situ. Jadi alhamdulillah walaupun awalnya sempat trauma Pak Panji, tapi alhamdulillah kita sekarang udah pulih lagi, jadi semangat berbagi lagi, semangat untuk membantu teman-teman. Dan jujur saya prihatin bahwa banyak betulnya di sekitar kita, teman-teman kita orang Indonesia itu yang sepertinya ngerasa kena COVID itu aib Pak, sehingga mereka nggak mau cerita itu loh. Padahal ya kalau nggak ditangani dengan tepat ya bisa jadi cepat lewat, atau dia positif tapi OTG menyembunyikan, menulari orang lain. Nah, itu yang lebih bahaya Pak. Apalagi dia masih beraktivitas di luar, ketemu banyak orang. Nah ini betul, kan iya betul. Nah, itu yang bahaya. Baik, luar biasa ini perjuangannya dari Pak Pandu. Semoga selalu sehat untuk Pak Pandu dan keluarga juga. Dan amin. Terakhir apa yang bisa disampaikan kepada kita semua, baik yang masih menjalani isoman atau yang sudah sembuh atau yang bisa dikatakan penyintas begitu ya.
atau Ya. mereka yang belum kena COVID. Tapi jangan kan dalam arti kata kalau meskipun belum kena COVID, Anda jangan terlalu sok pede gitu kan ya, karena Iya, bisa betul. saja virus ini kan nggak tampak gitu ya, kecuali kalau Iya, kita alami penyakit yang kayak orang luka itu kan kelihatan ya. gitu ya. Kelihatan Nah ini itu. bisa jadi bukan menakut-nakuti, tapi kita tetap harus patuh dan Waspada. waspada. Monggo Pak Pandu. Iya. Betul. Jadi buat teman-teman kita harus waspada, jangan takut ya, jangan takut berlebihan, tapi tetap waspada, gunakan prokes semaksimal mungkin. Tapi kalau akhirnya juga Anda terkena, ya bisa jadi itu apesnya kita ya, atau bisa jadi dulunya kesalahan orang lain juga. Kita udah sesuai dengan prokes, tapi ada orang lain yang abai. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini masih abai, nggak percaya dengan COVID, oke. Tapi tetap pakai masker, tetap ikuti prokes, karena bisa jadi Anda nggak percaya dengan COVID, Anda sehat-sehat aja, Anda ternyata OTG, sehingga bisa menulari orang-orang yang sudah mengikuti prokes, tapi tertular gara-gara Anda tidak mengikuti prokes, karena gara-gara Anda nggak percaya COVID dan Anda abai dengan COVID itu tadi. Terus kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang sakit, tetap semangat, bahwa boleh jujur persentase kematian karena COVID ini kan relatif kecil ya, tapi tetap aja lah namanya kematian itu menyakitkan, di bawah 2% ya kematian karena COVID. Teman-teman, salah satu kunci kesembuhan bagi saya dan mungkin teman-teman yang lain saya dari yang bisa di-share adalah hati yang gembira, positive thinking, itu benar-benar menaikkan imun. Selama saya di rumah sakit, saya banyak nonton yang lucu-lucu, yang biar bikin saya ketawa, sehingga bisa menaikkan imun. Terus nurut. Kalau Anda jadi pasien, nurut, ojo ngeyel. Tuh. Saya beberapa kali dapat kesaksian teman-teman yang merawat orang yang ngeyel, ngomong, gak nurut. Ya, bukan bermaksud apa-apa. Akhirnya mereka lewat. Padahal bisa jadi ada kesempatan untuk hidup ketika mereka patuh pada pengobatan atau treatment yang dilakukan. Minum obat yang minum obat, makan yang banyak, makan yang banyak. Memang ketika kita kena COVID, sakit ya, baik isoman maupun opname, itu rasanya makan itu gak nikmat sama sekali. Makanan senikmat apapun gak terasa di mulut, Pak. Gitu. Jadi favorit saya ayam bakaran segala macam, ketika sakit ya rasanya segitu-gitu aja. Nah, tetap padahal kita butuh banyak makan untuk membantu pasukan dalam tubuh kita melawan virus COVID itu. Nah, jadi dua hal itu yang ingin kita sosialisasikan. Baik, luar biasa. Ini jadi pikiran harus happy, optimis ya, gitu ya. Optimis. Dan juga jangan lupa kita supaya menjaga imun, makan sarapan, apalagi kalau makannya itu di Mumtaz Kitchen gitu ya, banyak varian produknya luar biasa ini. Ini saya bisa di-endorse ini sama Mumtaz. Siap. Baik, luar biasa Pak Pandu untuk berbaginya, untuk share-nya. Siap, Pak Panji. Dan ini kan bukan dalam pengertian kita menakut-nakuti orang, tapi kita harus saling berbagi untuk optimisme bahwa COVID itu ada, ya, bukan rekayasa. Dan untuk kita yang terkena COVID, jangan putus asa, kita harus semangat karena banyak di antara kita yang sudah sembuh dari COVID. Pak Pandu, terima kasih. Salam juga untuk keluarga. Sama-sama. Salam sehat selalu Pak Pandu. Amin ya. Sukses untuk segala usahanya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran